Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Hania Intisar, Mareta Yola, Dega Alfarizi, Rizky Ramadan, Hanesi Agnia, Bagus Kade, dan Zakia Raka akan mengangkat kasus tentang tawuran pelajar yang terjadi pada 4 Mei tahun 2024 pada pukul 3 sore di Jalan Ikan Mas, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Berikut adalah pemaparan rencana yang akan kami sampaikan. Oke, yang pertama latar belakang dari tawuran pelajar ini. Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Tawuran melibatkan pelajar atau remaja dari kelompok yang berbeda, di mana tawuran ini biasa terjadi di jalanan, tempat umum, bahkan lingkungan sekolah. Lalu biasanya penyebab tawuran ini sendiri bisa didorong oleh berbagai macam alasan. Misalnya, salah satu penyebab utama adalah adanya rivalitas atau permusuhan yang sudah berlangsung lama antara dua sekolah. Konflik ini bisa diwariskan dari generasi ke generasi tanpa alasan yang jelas. Lalu yang kedua ada pelajar seringkali dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya, di mana tekanan dari teman-temannya untuk membuktikan keberanian dan kesetiaan pada kelompok atau sekolah dapat memicu tawuran itu sendiri. Lalu yang ketiga ada motif balas dendam atas kejadian atau penghinaan sebelumnya seringkali menjadi pendorong utama, di mana pelajar merasa perlu membalas untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan kelompok dari suatu sekolah mereka. Lalu yang keempat ada rasa solidaritas yang kuat terhadap kelompok atau sekolah dapat mendorong pelajar untuk terlibat dalam tawuran. Mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk membela kelompok mereka. Lalu yang terakhir ada bagi sebagian pelajar, tawuran itu menjadi macam hiburan atau cara untuk mengisi waktu luang, di mana sensasi adrenalin dan kesenangan yang didapat dari kekerasan bisa menjadi motivasi tersendiri. Lalu, kenapa kami memilih kasus ini? Alasan kami memilih tawuran ini adalah karena ingin memahami motivasi dan latar belakang dari pelaku tawuran itu sendiri. Lalu kami ingin bertanya kepada narasumber tentang tawuran yang terjadi. Dan kami juga ingin bertanya, apa peran mereka dalam tawuran itu? Lalu, motivasi apa mereka melakukan tawuran itu? Dan apa sih yang mereka rasakan sebelum, selama, dan setelah dari tawuran itu? Mengapa kita memilih interview tersebut di Jalan Ikan Mas, di mana Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung? Karena baru saja terjadi tawuran yang memakan korban jiwa di lokasi tersebut. Dan kami ingin mencari tahu kenapa sih pelajar yang di daerah Teluk tersebut melakukan tawuran hingga memakan korban jiwa. Hal-hal yang berkaitan dengan substansi kajian PKN, pendidikan kewarganegaraan. Tawuran pelajar merupakan tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan properti. Tawuran juga dapat mengganggu proses belajar mengajar dan menciptakan rasa tidak nyaman, tidak aman di lingkungan sekolah dan masyarakat. Upaya pencegahan tawuran harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan pihak, termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Tawuran pelajar termasuk dalam substansi kajian PKN tentang nilai dan norma konstitusi. Tawuran pelajar memiliki kaitan erat dengan nilai dan norma dalam konstitusi Indonesia. Pertama, nilai dan norma konstitusi. Konstitusi mencakup nilai-nilai Pancasila dan norma-norma yang terkandung dalam UUD 1945 seperti Pancasila, negara hukum sebagai demokrasi, hak asasi manusia, dan kewajiban asasi manusia. 2. Tawuran pelajar merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma tersebut. Dikarenakan tawuran mencerminkan sikap tidak berketuhanan, tidak berkemanusiaan, dan tidak menghargai persatuan, tidak menjunjung tinggi demokrasi, dan melanggar hak asasi manusia orang lain. Tawuran juga tidak sesuai dengan prinsip negara, hukum, dan tidak mencerminkan sikap demokrasi. 3. Pembahasan tawuran terhadap pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan dalam konteks analisis dampak negatif tawuran terhadap pengamalan nilai-nilai dan norma-norma dalam konstitusi, upaya pencegahan dan penanggulangan tawuran dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma konstitusi kepada pelajar. 3. Pentingnya
pendidikan karakter untuk membangun generasi muda yang berakhlak mulia dan menghormati hukum. Adalah sumber data yang Meskipun akan tawuran digunakan. pelajar tidak secara Yang eksplisit pertama, menyebutkan yaitu dalam aktor yang konstitusi, terlibat. Aktor yang terlibat tidak disebutkan ada dalam kepolisian konstitusi, dan juga namun saksi nilai-nilai mata. dan norma-norma konstitusi Kemudian menjadi instansi dasar yang terkait, untuk menilai instansi dan yang mengkritik terkait adalah perilaku tersebut. Polsek Teluk Betung Selatan, SMA terkait, warga sekitar kejadian. Kemudian yang ketiga adalah data yang diambil. Data yang diambil adalah melalui interview, berita, dan kesaksian saksi. Kemudian ada daftar pertanyaan untuk interview di Polsek. Yang pertama yaitu bagaimana kronologi kejadian tawuran ini. Yang kedua, apa motif dari pelaku serta apa faktor penyebab dari tawuran itu. Yang ketiga, apa saja peraturan yang dilanggar dan apa sanksi yang diberikan pada pelaku. Yang keempat, apakah ada hambatan atau gangguan saat proses penyelidikan sedang berlangsung. Kemudian yang kelima, bagaimana tanggapan personal dari narasumber dan bagaimana langkah atau tindakan yang dapat diambil oleh Polsek dalam mengatasi atau menanggulangi peristiwa tawuran pelajar ini. Oke, untuk sumber data yang akan digunakan lagi itu untuk bagian yang sama yaitu di interview, dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada saksi. Yang pertama adalah, bisakah Anda menceritakan secara singkat tentang apa yang terjadi saat tawaran berlangsung? Jadi ini kita ingin mengetahui dari sudut pandang saksi itu bagaimana tawuran itu terjadi gitu. Dan yang kedua, ada berapa banyak orang yang terlibat dalam tawuran tersebut? Ini kira-kiranya dari saksinya aja. Terus yang ketiga, apakah ada senjata yang digunakan dalam tawuran tersebut? Yang keempat, ada bagaimana reaksi orang-orang di sekitar saat tawuran berlangsung? Apakah orang-orang di sekitar itu mungkin ketakutan atau melerai atau bahkan ikut tawuran gitu mungkin ya. Yang kelima adalah, menurut Anda, apa yang menyebabkan tawuran ini terjadi? Ini dari perspektif pure atau murni dari perspektif warga saja gitu. Dan selanjutnya ada, apakah ada pihak sekolah atau pihak berwenang yang datang ke lokasi kejadian dan apa tindakan mereka. Ini juga berdasarkan dari perspektif warga juga dan saksi, kapan mereka datangnya dan apa yang mereka lakukan. Dan yang terakhir, apa yang menurut Anda bisa dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Ini untuk mengetahui menurut warga itu apa sih yang bisa dilakuin agar tidak terjadi lagi gitu tawuran, apalagi yang bisa menimpa anaknya sendiri. Selanjutnya adalah pasal-pasal yang terkait yang mengatur tentang tawuran. Pelanggaran norma terhadap lingkungan dan hukum. Dan kenapa tawuran dapat merugikan pelajar maupun masyarakat itu tuh diatur dalam pasal 170 KUHP, mengatur tentang kekerasan bersama oleh 2 orang atau lebih dengan ancaman pidana penjara paling lama yaitu 5 tahun atau 5 tahun 6 bulan. Lalu ada pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara paling lama yaitu 2 tahun 8 bulan. Terus selanjutnya adalah pasal 358 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan pertama adalah luka berat dengan ancaman pidana penjara paling lama adalah 5 tahun. Dan yang terakhir adalah pasal 360 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana penjara paling lama yaitu 7 tahun. Lalu tentu saja tawuran berdampak pada lingkungan yang diantara yang lain adalah kerusakan fasilitas umum. Tawuran dapat menyebabkan kerusakan fisik pada fasilitas umum, tempat tinggal warga, dan tanaman di sekitar lokasi kejadian. Lalu ada pencemaran lingkungan. Tawuran dapat menghasilkan sampah dan puing-puing yang mencemari lingkungan. Terus ada gangguan keamanan. Tawuran dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat sekitar dan memicu konflik sosial. Lalu yang terakhir adalah gangguan kesehatan. Tawuran dapat menyebabkan luka-luka dan bahkan kematian bagi para pelakunya, serta memicu penyebaran penyakit menular. Selain dampak-dampak terhadap lingkungan, tentu saja tawuran berdampak pada pelajar.
kerugian fisik dan mental, tawuran dapat menyebabkan luka-luka cacat, permanen, bahkan kematian. Hal ini dapat memberikan trauma fisik dan mental bagi para pelajar yang terlibat. Salah satunya adalah gangguan proses pembelajaran mengajar. Tawuran dapat mengganggu konsentrasi belajar dan membuat pelajar tertinggal dalam pelajaran. Lalu ada rusaknya masa depan, karena tawuran dapat mencoreng nama baik pelajar dan sekolah, sehingga dapat menghambat peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Lalu, tawuran dapat menjerumuskan ke dalam kriminalitas. Tawuran dapat menjadi pintu masuk bagi pelajar untuk menjerumuskan ke dalam kegiatan kriminal lainnya, seperti narkoba, pencurian, dan bahkan kekerasan. Dan yang terakhir adalah merugikan orang tua dan keluarga, tentu saja. Karena tawuran dapat membuat orang tua dan keluarga cemas dan sedih. Lalu biaya pengobatan dan proses hukum akibat tawuran juga dapat membebani keuangan keluarga. Itu adalah Oke. Beberapa berita dan sumber sebagai bukti kondisi di Bandar Lampung mengenai tawuran. Yang pertama yaitu mengenai tempat kejadian dan waktu dan kondisi. Ada 9, 1, tanggal 14 Januari 2024, waktu subuh di Jalan R.E. Marta Dinata, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur. Yang kedua, 21 Januari 2024, pukul 3 pagi di Jalan Pulau Bacan, Gang Sayur, Kelurahan Jagabaya 2, Waihalim, Bandar Lampung. Dan yang ketiga, tanggal 28 Januari 2024 di Jalan Cut Nyadin, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Kemudian yang keempat, 25 Februari 2024, waktu dini hari di Jalan Tulang Bawang, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Yang kelima itu pada tanggal 13 Maret 2024, pukul 1:09 WIB di Jalan PMir Moh Nur, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Yang keenam itu ada 23 Maret 2024, pukul 17:38 WIB di Jalan Yosudarso, depan Puskesmas Sukaraja, Kelurahan Sukaraja, Bumi Waras. Kemudian yang ketujuh, pada tanggal 9 April 2024, waktu dini hari di Jalan R.E. Marta Dinata, Kelurahan Keteguhan, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Yang ke-8, tanggal 21 April 2024, pada pukul 12:12 WIB di Jalan Mangundipurjo, Gang Pelita, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Kemudian yang terakhir pada tanggal 4 Mei 2024, pukul 3 pagi WIB di Jalan Ikan Mas, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Next. Kemudian simpulan dari data di atas yaitu berdasarkan data-data tawuran di tahun 2024, kita bisa menyimpulkan bahwa keadaan pelajar di Bandar Lampung sangatlah memprihatinkan. Karena dalam jangka waktu yang sebentar telah terjadi 9 tawuran yang dimana setiap bulannya ada tawuran di Bandar Lampung. Bandar Lampung khususnya daerah Teluk merupakan daerah yang rawan akan tawuran. Keadaan pelajar berdasarkan berita di atas menyebabkan seorang korban jiwa dan beberapa tawuran berhasil ditangguhkan atau bahkan digagalkan oleh polisi setempat. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran di Bandar Lampung diantaranya 1. Kurangnya kontrol orang tua, 2. Mudahnya terprovokasi dengan segala keadaan, 3. Lingkungan pertemanan yang buruk sehingga memberikan dampak negatif, yang keempat kurangnya kemampuan dalam menyelesaikan masalah, kemudian yang terakhir yaitu menyalahgunakan obat-obatan dan narkoba. Kemudian beberapa link atau tautan dari 9 tawuran yang telah saya sebutkan sebelumnya, diantaranya terpapar dalam slide berikut. Solusi yang kami pikirkan dalam mengatasi masalah tawuran yang terjadi diperlukannya adanya pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat, seperti yang pertama, melakukan pendidikan dan penyuluhan melalui pendidikan karakter, yaitu pendidikan karakter dan nilai-nilai moral dalam kurikulum sekolah, diperlukan untuk mengajarkan toleransi, empati, dan penyelesaian konflik secara damai. Dan yang kedua, ada yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat, seperti meningkatkan pengawasan di lingkungan sekolah, dan area rawan tawuran dengan melibatkan guru, orang tua, serta penggunaan seperti CCTV. Yang ketiga, ada pemberian sanksi tegas kepada pelaku,
seperti menindak tegas pelaku tawuran dengan memberikan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejadian serupa terulang kembali. Yang keempat, ada melibatkan orang tua melalui komunikasi yang efektif, seperti mendorong komunikasi yang terbuka dan efektif antara orang tua dan anak untuk mengetahui bagaimana kondisi pergaulan dan masalah yang dihadapi anak. Yang kelima, melakukan kegiatan positif dan pengembangan diri melalui ekstrakurikuler, seperti menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial untuk menyalurkan energi dan bakat siswa ke arah yang lebih positif. Yang keenam, adanya penyediaan layanan konseling sekolah yang lebih aktif, yaitu seperti mengawasi siswa di sekolah dan melakukan pembinaan bagi siswa yang terlibat dan mungkin berpotensi terlibat dalam tawuran untuk membantu mereka mengatasi masalah pribadi dan sosial. Yang ketujuh, ada melakukan kerjasama antara kolaborasi sekolah dan pihak kepolisian untuk memastikan keamanan di sekitar sekolah dan mengenai kasus tawuran secara efektif. Dan yang kedelapan, ada pemberian dukungan dari pemerintah untuk mengatasi tawuran dengan menyediakan fasilitas, mendanai program pendidikan dan penyuluhan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi para pelajar. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan kejadian tawuran seperti ini dapat diminimalisir dan dicegah agar tidak terjadi kembali. Terima kasih. Baiklah, sekian pemaparan rencana kami di atas. Semoga dapat membantu kami untuk melaksanakan studi kasus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.